Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Bapak Haji Muhammad Suhadi, Bapak-bapak, rekan-rekan pengurus yang saya hormati, Kepala Sekretariat, Kepala Inspektorat, dan para Kepala Direktorat yang kami hormati, beserta jajarannya, para pimpinan sekolah, pimpinan unit kegiatan di dakwah dan sosial yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu guru yang saya muliakan, tidak tertinggal Bapak dan Ibu pengurus Yayasan Cabang, Yayasan Kerjasama, dan Yayasan Binaan yang senantiasa kita hormati, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sangatlah banyak nikmat Allah berikan kepada kita bila dibanding dengan syukur kita kepada Allah. Oleh karenanya pada pagi hari ini, setelah kita selesai melaksanakan sholat subuh, mari sama-sama terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersyukur kepada Allah, kata Allah sendiri di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-10, sangatlah sedikit. Dan mudah-mudahan kita keluarga besar Al-Azhar termasuk golongan umat yang sedikit itu. Lantaran kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dan sungguh telah aku tempatkan kalian di atas bumi ini, dan aku telah berikan sumber penghidupan di atas bumi tersebut. Qalilan ma tashkurun, tapi sangat sedikit di antara kalian yang bersyukur kepada Allah. Oleh karenanya kita semua berdoa dan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hambanya yang pandai dan benar di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin manakala kita bersyukur kepada Allah, pastilah akan ditambahkan nikmat-nikmat itu di kemudian hari. Dan kami yakin pula bahwa bila kita kufur akan nikmat Allah, maka kenikmatan itu akan menjadi azab bagi kehidupan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tengah lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan role model kehidupan manusia sejak kelahirannya sampai wafatnya,
Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya dapat mengaplikasikan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, kehidupan berorganisasi, sehingga kelak kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW pada kehidupan akhirat kelak. Dan kita sama-sama yakin bahwa tempat yang Allah sediakan bagi baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang disimbolkan dengan surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan kita ditempatkan di komplek dan kafling yang sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita tidak terasa telah menghadapi situasi dan kondisi yang kita semuanya belum pernah ada yang berpengalaman. Karena situasi dan kondisi ini menurut hemat saya, seusia umur saya pun baru kali ini menghadapi situasi yang sama. Oleh karenanya, maka hampir di antara kita belum pernah punya pengalaman dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Oleh karenanya, mari kita hindarkan sifat sok tahu kita. Mari kita hindarkan sifat merasa kita paling tahu dan merasa kita paling mengerti di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena sekali lagi, di antara kita sepertinya satu pun belum pernah punya pengalaman menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini. Oleh karenanya maka satu-satunya jalan adalah bagaimana kita mengikuti aturan-aturan yang ada, yang disebut dengan protokol kesehatan, dan juga kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga selalu berikhtiar dan berhati-hati di dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Namun demikian, Bapak dan Ibu yang kami hormati, berdasarkan laporan, pemantauan, dan juga evaluasi yang telah kita lakukan selama 4 bulan di akhir tahun pelajaran 2019-2020, kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah, dan seluruh unit yang ada telah melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan meraih prestasi walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam suasana PJJ yang sudah kita lakukan, kalau kita di Al-Azhar PJJ itu ada 2 singkatan. Yang pertama pembelajaran jarak jauh, dan yang kedua pengajian jarak jauh. Karena yayasan kita adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Jadi kalau di dakwah sosial, masjid mengatakan PJJ itu artinya pengajian jarak jauh. Kalau di sekolah, pembelajaran jarak jauh. Selama pembelajaran jarak jauh maupun pengajian jarak jauh yang telah kita laksanakan, pastilah di samping keberhasilan-keberhasilan dan prestasi yang telah kita peroleh, ada kekurangan-kekurangan yang kita dapati selama 4 bulan ini. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita berniat bahwa hari Senin lusa kita akan memulai PJJ, pengajian jarak jauh maupun pembelajaran jarak jauh di tahun pelajaran 2020-2021. Oleh karenanya, berbagai kekurangan yang ada, mari kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya dengan ikhtiar kita, yang insya Allah bahwa mulai hari Senin
bahwa jam kerja kita sesuai dengan kesepakatan adalah dari jam 7 sampai dengan jam 15. Namun demikian, karena situasi dan kondisi seperti ini, poin kedua adalah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita pahami. Dalam rangka ikhtiar kita pelayanan secara maksimal dan juga tetap kita mengindahkan protokol kesehatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau melihat dari protokol kesehatan yang ada, mari kita di dalam kesempatan ini mengkaji dan menjadikan nasihat buat kita. Yang pertama, kita dibiasakan memakai masker. Yang kedua, membiasakan cuci tangan. Dan yang ketiga, dibiasakan menjaga jarak. Dari 3 kebiasaan ini, saya ingin menyampaikan untuk kita sama-sama jadikan pelajaran dalam kehidupan kita berorganisasi di Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar ini. Yang pertama, memakai masker dan cuci tangan. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini aku tutup mulut-mulut manusia dan akan berbicara tangan-tangan mereka dan menjadi saksi kaki-kaki mereka atas apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Bapak dan Ibu, para guru dan pegawai YPI Al-Azhar, ini adalah pelajaran yang sangat berarti. Secara fisik kita menutup mulut dengan masker, tapi secara maknawi kita sebagai seorang muslim, Allah dan Rasulullah pun telah mengingatkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik ataupun diam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak dan Ibu guru, ucapan Bapak dan Ibu guru adalah emas. Nasihat Bapak dan Ibu guru terhadap murid-murid adalah sesuatu yang akan dikenang dan dicatat seumur hidup mereka. Maka berikanlah ucapan-ucapan yang baik. Di dalam Al-Quran dikatakan qaulan ma'rufa, ucapan-ucapan yang baik. Ada juga dikatakan qaulan sadida, kalimat-kalimat yang penuh dengan kelembutan. Ucapan Bapak dan Ibu guru terhadap murid-murid adalah nasihat yang akan dibawa sepanjang hidupnya. Oleh karenanya maka persiapkan mulai Senin besok, walaupun masih dengan virtual, sampaikan ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran itu sesuai dengan materi pelajaran yang ada dan integrasikan dengan kalimat-kalimat yang mengandung arti kebaikan. Inilah makna kita menggunakan masker. Yang kedua, tentunya dimanapun kita berada, ketika kita berbicara, mari pembicaraan kita adalah pembicaraan yang menyejukkan, pembicaraan yang membuat orang lain tenang, pembicaraan yang membuat lawan bicara kita tidak lagi berpikir yang tidak-tidak, tetapi pembicaraan kita bukan pembicaraan yang provokator, bukan pembicaraan yang memancing emosi, tetapi pembicaraan yang menyejukkan. Itulah ciri kita sebagai keluarga besar Al-Azhar. Yang ketiga tentunya, barangkali mulut kita sekarang ini disuruh tutup dengan masker, artinya maknanya selama ini mulut kita
sering menyampaikan hal-hal kebohongan. Maka hindarkan itu. Oleh karenanya, maka di hari akhirat nanti Allah sudah mengingatkan kepada kita, mulut-mulut kita ini yang sering berbicara akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka protokol kesehatan yang kedua adalah mencuci tangan. Maknanya adalah tangan-tangan kita yang selama ini digunakan untuk bekerja, hendaklah bekerjalah dengan baik, bekerjalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tangan-tangan kita nantilah yang akan berbicara, mempertanggungjawabkan pekerjaan kita, mempertanggungjawabkan aktivitas kita. Wa tukallibuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, protokol kesehatan yang ketiga adalah jaga jarak. Dapat kita maknai ketika prakteknya adalah kita menjaga jarak. Kalau pakai masker itu katanya boleh 1 meter, tapi kalau nggak pakai masker harus 2 meter. Makanya kita sholat pun kita jaga seperti ini, itu secara fisik kita. Tetapi secara maknawiyah Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita di dalam berorganisasi tentunya ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Maka makna jaga jarak ini adalah bagaimana kita melaksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Karena selama ini mungkin kita sering lalai, tupoksi kita tidak kita kerjakan, malah kita mengerjakan atau mengomentari tupoksinya orang lain. Tidak terasa Bapak dan Ibu. Kalau sering saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana, Bapak dan Ibu guru ketika berkumpul bukannya membicarakan bagaimana cara mengajar yang baik, tapi yang dibicarakan adalah kekurangan-kekurangan kepala sekolahnya. Maka kepala-kepala sekolah pun ketika kumpul bukan bagaimana tupoksi yang baik menjadi kepala sekolah, tetapi yang dibicarakan adalah kekurangan-kekurangan kepala direktoratnya. Maka kepala direktorat, kepala sekretariat, kepala inspektor ketika kumpul pun tidak membicarakan tupoksi mereka bagaimana yang baik, yang dibicarakan kekurangan-kekurangan pengurus. Maka ketika pengurus kumpul baru bingung mau membicarakan kekurangan siapa. Bapak dan Ibu, mari kita maknai bahwa jaga jarak ini adalah kita laksanakan tupoksi kita dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra, "Qul kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan wahai Muhammad, "Qul kullu ya'malu ala syakilati," bahwa masing-masing orang itu akan melakukan pekerjaan dengan tupoksinya masing-masing. Dan Allah Maha tahu siapa yang akan mendapatkan dan diberikan hidayah olehnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengingatkan kepada kita semua, mari di awal tahun pelajaran 2020-2021 ini, makna kita menjaga jarak bukan hanya sekitar fisik kita yang kita jaga, tapi kita masing-masing menjaga tupoksi kita masing-masing. Jangan sampai menyeberang dengan tupoksi yang lain-lain, karena ini hanya akan mengganggu dan juga bisa merusak pekerjaan orang lain. Kami di yayasan juga harus mengatur bagaimana tupoksinya ketua umum, tupoksinya ketua bidang pendidikan, ketua dikti dan sebagainya, agar kami juga tidak saling mendekatkan, apalagi mengerjakan tugas kita masing-masing. Maka kita semua juga harus lakukan itu. Itu makna daripada jaga jarak barangkali yang dapat kita maknai dalam kehidupan kita bekerja dan berorganisasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah sekitar memaknai daripada protokol kesehatan. Oleh karena itu secara prakteknya Bapak dan Ibu dengan kepala-kepala direktorat insya Allah sudah merencanakan, dan silakan lakukan dengan sebaik-baiknya agar di dalam kita melaksanakan tugas PJJ sampai dengan
Desember sementara ini keputusannya kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan ciptakan suasana walaupun dalam virtual tapi adalah seperti suasana di kelas, tetap anak-anak kita, murid-murid kita dapat belajar dengan baik, dapat menikmati suasana kelas walaupun dalam jarak jauh itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, oleh karenanya maka dalam menghadapi situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, yang sampai kapan juga kita belum tahu batasnya, maka oleh karenanya mari kita senantiasa meningkatkan beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Yang pertama, kita harus senantiasa meningkatkan iman kita. Iman kita harus kita tingkatkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita tidak boleh takut mati, karena semua kita pasti akan mati. Tapi kita juga jangan konyol dalam mati. Makanya kita harus berhati-hati menjaga diri kita untuk tetap sehat. Oleh karenanya dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua harus tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhirat, di mana kita telah belajar dan mengkaji tentang iman kepada Allah dan hari akhir pada kuliah subuh beberapa bulan yang lalu, di mana kita harus tetap tingkatkan iman kita. Yang kedua adalah meningkatkan husnudon. Husnudon lawannya adalah suudon. Kalau waspada itu perlu dan dibolehkan, tetapi waspada itu bukan suudon. Dalam rangka menjaga kehati-hatian kita, waspada perlu, tapi kita tetap husnudon. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran melarang kepada kita untuk bersuudon. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Mari kita saling berprasangka baik di antara kita. Jangan ada yang suudzon di antara kita. Karena kata Allah, inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian dari suudzon itu adalah dosa. Maka pada situasi kondisi yang seperti sekarang ini kita hadapi, tingkatkan husnudon kita. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu kita tingkatkan adalah imun. Kalau yang pertama adalah iman, yang ketiga adalah imun. Artinya kekebalan kita terhadap virus, kekebalan kita kepada penyakit itu adalah hal yang harus kita tingkatkan. Paling tidak kalau ada virus masuk ke hidung kita, kita bisa bersin. Ketika bersin ucapkan alhamdulillah, karena virusnya tertahan oleh bersin kita. Maka ketika bersin, itu artinya virus yang mau masuk ke hidung dilepas, kita saling berdoa. Yang bersin mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah. Kita balas lagi yahdikumullah, subhanallah. Jadi dengan virus yang masuk kepada hidung kita, langsung kita bersin. Kalau kita tidak bersin, virusnya masuk sampai ke tenggorokan, apa yang dilakukan? Batuk kita. Batuk itu mengeluarkan virus. Maka ketika kita batuk, tutuplah mulut. Tingkatkan imun kita dengan berbagai macam cara. Apa yang mungkin imunnya meningkat? Kalau dia bersepeda, bersepedalah. Sekarang lagi musimnya sepeda. Kalau yang imunnya meningkat dengan jalan kaki, jalan kakilah. Lakukan, tidak mesti harus sama ya. Yang satu bersepeda, semuanya sepeda semua, jangan ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang muda-muda bersepeda bagus. Kalau yang sudah tua,
Yang imunnya harus pakai bulu tangkislah. Jaga imun kita dengan sebaik-baiknya. Di samping juga imun apa yang kita makan. Nah, kalau yang kita makan itu vitamin, imunnya harus vitamin, makan. Ada juga yang mungkin imunnya itu apa? Pempek, ya. Makan pempek. Secara kedokteran mungkin nggak masuk akal, tapi bisa saja orang itu punya imun kalau dia makan sesuatu yang menjadi kesukaannya, bisa jadi. Ibu-ibu kalau merasa seger imun kalau makan rujak ibu-ibu. Kalau yang imunnya harus minum vitamin. Apa saja yang membawa kita menjadi imun, baik yang kita kerjakan maupun yang kita makan, silakan Bapak Ibu lakukan. Kemudian yang keempat yang kita tingkatkan adalah PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Insya Allah itu adalah pola hidup yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan harus kita lakukan. Khutbah Jumat kemarin Bapak Menteri Agama khutbah di sini mengingatkan kepada kita, umat Islam itu semuanya sudah dikerjakan apa yang diperintahkan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini. Beliau menyampaikan tidak asing lagi buat orang Islam dalam melakukan PHBS, pola hidup sehat, bersih dan sehat. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang harus kita tingkatkan adalah kepedulian bersama kita. Ahlan wa sahlan, Pak Kiai. Pola kita peduli kepada sesama. Kita jangan hidup cuek. Kita jangan hidup masing-masing. Kita harus peduli sesama kita. Kita harus saling bahu-membahu, saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati. Di antara kita harus selalu kita tinggal dalam rangka menghadapi situasi kondisi yang seperti sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini semua tentunya kita sama-sama telah membaca di dalam Al-Quranul Karim bahwa yang Allah berikan kepada kita selama ini adalah ujian Allah kepada kita. Karena di dalam hidup ini adalah ujian-keujian, cobaan-kecobaan. Kalau kita sudah tidak mau lagi menerima cobaan, maka mohon maaf, jangan hidup lagi. Selama kita masih hidup, maka Allah akan berikan cobaan. Termasuk situasi dan kondisi yang seperti ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami, kata Allah, kalau menurut guru bahasa Arab ini di sini pakai harfu taukid. Harfu taukidnya ada dua. Yang pertama lam dan yang kedua adalah nun. Nunnya pun juga nun sakilah, pakai tasdid. Walanabluwannakum, itu artinya Allah benar-benar akan menguji kalian bisyai'in, dengan sebagian atau sedikit dari apa? Minal khauf, dari rasa khawatir dan takut. Mungkin kemarin-kemarin kita masih bingung, ketakutan apa yang Allah akan ujikan kepada kita. Nah, sekarang ini sudah terbukti, semua takut. Sampai mau menunaikan ibadah haji aja ditahan. Padahal selama ini orang mau menunaikan ibadah haji, kalaupun meninggal di sana, yang dicari, kan begitu. Tapi sekarang ini malah takut. Nah, ini bukti Allah memberikan rasa khauf, rasa ketakutan kepada kita. Walju, dan kelaparan. Nah, belum tahu nih kelaparan kita belum tahu. Tapi selama ini mungkin kelaparan yang dimaksud ada larangan makanan yang kita tidak boleh makan. Mungkin itu termasuk ju itu. Ya. Kalau saya sering berkelakar, kalau saya pulang ke Tegal biasanya makan sate 20 tusuk waktu masih muda. Tapi nggak pernah nyampe 20 tusuk karena duitnya belum ada.
Alhamdulillah sekarang insya Allah untuk beli 20 tusuk duitnya sudah ada. Tapi nggak boleh sama dokter. Jadi akhirnya cuma 5 tusuk lagi gitu, nggak nyampe 20. Mungkin ini bagian dari cu. Ya. Ada yang dilarang makan ini, makan itu, padahal kepengin. Nah, itu kan bagian dari cu. Nah, makanya khaufun, ya, sedikit. Wa naqsi minal amwali wal anfus, dan kekurangan. Kekurangan dari apa? Dari harta. Sebagai contoh konkret Bapak dan Ibu, tahun ini pengurus tidak menaikkan gaji kita. Kita bertahan pada posisi yang kemarin. Ini tergolong mungkin minaksi minal amwal ya. Kalau kemarin pertemuan seperti ini, udah kita mikir berapa persen naiknya, gitu ya. Sudah ngitung. Tapi sebelum diumumkan oleh sekalian saya sampaikan, mohon maaf ya, bahwa tahun ini pengurus tidak menaikkan, kita bertahan saja. Mungkin ini bagian dari naksi minal amwal, belum sampai diambil semua. Kalau kita melihat teman-teman yang lain, malah dari 100% tinggal 50%, ada lagi yang tinggal 20%. Nah, tapi kita di YPI kita mencoba bertahan, kita mencoba bertahan, tidak naik, tidak turun. Tapi mungkin tergolong wanaksi minal amwal mungkin. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, dan kurang dari jiwa. Mungkin saudara kita, keluarga kita ada yang mulai satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkuranglah jiwa dalam keluarga kita. Keluarga besar Al-Azhar saja sudah beberapa yang Allah panggil, dalam ucapan humas itu sering kita dengar, banyak yang diambil satu persatu. Kembali kata Allah Subhanahu wa taala, artinya kita diuji dengan kurangnya jiwa di antara kita. Wassamarat, dan buah-buahan. Mungkin buah-buahan ini menyimpulkan kenikmatan mulai berkurang, ya. Kenikmatan mulai berkurang. Sekarang kita kalau mau makan juga milih-milih. Milihnya apa? Semakin tua yang dipilih yang semakin empuk, ya. Karena giginya sudah mulai berkurang kekuatannya. Ya. Saya ingat punya nenek usianya 110 tahun, ketika saya pulang ke kampung, sekarang sudah almarhumah, itu kalau pulang pasti selalu bilang, Rin, daging dulu sama daging sekarang enakan daging dulu. Kenapa Nek? Daging dulu itu saya kunyah, lembut, bisa kita telan. Sekarang saya kunyah, nggak lembut-lembut. Nah, ternyata bukan dagingnya, tapi gigi dia, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, inilah kenikmatan Allah mulai cabut dari diri kita. Oleh karena itu, wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang hebat. Siapa orang yang hebat itu? Yang bisa menghadapi suasana, situasi, dan ujian dari Allah yang seperti itu. Dia bisa bertahan dan dia bisa sabar. Itulah orang yang hebat. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang hebat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang tetap bertahan. Bertahan di mana? Tentunya kita bertahan sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Fusilat ayat 30. Karena kalau kita bertahan, insya Allah akan mendapatkan 5 hal yang Allah janjikan kepada kita. Apa firman Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat alla takhafu wa la tahzanu. Kita sudah mengatakan Rabbuna Allah sebelum kita terlahir ke alam dunia. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Setelah kita ke alam dunia, bala syahidnanya, mari kita istiqomahkan. Kuncinya istiqomah. Maka saya mengajak kepada keluarga besar Al-Azhar, mari kita istiqomah. Terutama ketika kita telah mengatakan Rabbuna Allah. Kita sudah mengatakan semua ketika ada di perut ibu kita masing-masing. Maka mari kita sama-sama istiqomahkan kita. Karena
ketika istiqomah yang pertama, Allah akan janjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Situasi dan kondisi apapun yang Allah ciptakan, malaikat bisikan kepada kita, jangan takut, jangan bersedih hati. Lantaran kita adalah istiqomah. Yang kedua, wabshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kalau kita menjaga keistiqomahan kita di dalam menghadapi situasi dan kondisi ujian dari Allah ini, maka Allah akan mengatakan kepada kita, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Bapak dan Ibu, kita membayangkan surga itu sekarang Allah sudah dekatkan dengan kita. Fasilitas HP yang ada, kita dapat bereuni. Subhanallah Bapak Ibu, nggak tahu Bapak Ibu, kalau reuni dengan anak-anak teman-teman saya yang SMP, saya merasa usia saya masih SMP Bapak Ibu. Maka bercandanya juga bercanda seperti waktu SMP. Ketika saya reuni ketemu dengan teman-teman yang di SMA, maka saya juga merasa umur saya kembali lagi SMA. Lupa rambut saya sudah putih Bapak Ibu. Maka kalau kita nanti bertemu di surganya Allah, rasanya kita masih sama-sama di dunia, masih rasa-rasanya kita menikmati kehidupan di dunia, karena kita dikumpulkan oleh Allah bisa reuni di surga. Makanya supaya reuninya sama-sama tempatnya. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Allah sudah berikan kabar gembira seperti itu. Yang ketiga, kalau kita istiqomah, wa nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kalau kita istiqomah, maka kamilah kata Allah yang akan menjadi pelindung dalam kehidupanmu baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang keempat, kalau kita istiqomah, walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu nanti kita akan memperoleh apa yang kita inginkan, tinggal minta. Bahkan katanya tidak usah pakai bicara, dalam hati saja Allah akan berikan. Sekarang pun Allah sudah dekatkan kepercayaan kita terhadap itu. Sekarang kalau kita mau perlu apa-apa, nggak usah teriak, ambil HP saja, langsung GoFood-nya datang. Nggak usah keluar rumah sekarang. Kita mau perlu apa, bisa kita bayangkan di surga nanti, tidak usah pakai HP, cukup hati kita bicara, mau apa, Allah akan berikan. Dan ini Allah telah firmankan di dalam surat Fussilat ayat 30. Dan terakhir, kalau kita menjaga istiqomah, nuzulan min ghafurir rahim, kita akan mendapat penghormatan dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Artinya kita akan diberi ampunan oleh Allah dan kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah sebagai kata sambutan dan sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Saya mengajak kepada kita semua, mari dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, sampai kapanpun waktunya belum ada ketentuan, mari yang penting kita istiqomah. Karena setiap hari pun kita 17 kali meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Bapak dan Ibu, ada cerita sebagai penutup bahwa suatu saat ada waliullah yang melihat rombongan wabah itu datang. Ketika wabah itu datang, seorang kekasih Allah ini dapat melihat dan bertanya, wahai virus, itulah kira-kira kalau sekarang, ya, mau kemana? Saya ditugaskan oleh Allah untuk datang ke negeri itu. Berapa lama? Ditugaskan 2 tahun. Terus targetnya berapa yang meninggal? Yang meninggal hanya 1000 orang. Begitu selesai 2 tahun, ketemu lagi, virus itu mau keluar. Waliullah tadi, kekasih Allah tadi melihat lagi dan bertanya, wahai virus, sudahkah selesai tugasmu? Sudah. 2 tahun Allah perintahkan saya untuk datang ke negeri itu. Terus berapa yang meninggal? Yang meninggal 5.000. Loh kok 5.000? Janjinya kan 1.000. Yang 4.000 karena ketakutan, karena stres, dan karena yang lain-lain, bukan karena saya.
Mudah-mudahan virus yang ada di tengah-tengah kita tidak stres, kita tidak takut, tapi kita tetap istiqomah. Rabbunallah, Allah adalah Tuhan kami, Allah adalah pelindung kami. Bapak dan Ibu, selamat berjuang. Mulai hari Senin besok, mudah-mudahan perjuangan kita tetap menjadi amal jariah kita, dan Allah akan membalas sesuai dengan janjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.